Shalom, selamat siang. Kita bersama-sama saat ini akan belajar mengenai satu pokok bahasan yang itu mengenai subjudul. Jadi subjudul kita akan mengetahui banyak hal ketika kita membuat makalah dengan satu bahasan, yaitu mengenai subjudul. Apa itu subjudul dan bagaimana cara membuat subjudul itu. Pastinya ada ketentuan, ada dalil-dalil yang perlu kita cermati dalam kita membuat subjudul di dalam karya ilmiah kita yang akan kita buat. Jadi apa itu subjudul? Subjudul itu merupakan refleksi jenjang gagasan yang diwakili. Tataran subjudul merupakan penuangan gagasan yang terdapat dalam garis besar. Jadi kalau kita membuat subjudul, andai kata ini adalah ini adalah subjudulnya, andai kata ini bab. Ada bab begitu. Nah, otomatis akan ada subjudul. Subjudul 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Lah, namanya subjudul itu, andai kata ini subjudulnya. Jadi ini menerangkan kira-kira apa inti dari pokok penjelasannya diterangkan dalam subjudul ini. Jadi subjudul itu merupakan refleksi jenjang gagasan yang diwakili. Nah, subjudul merupakan penuangan gagasan yang terdapat dalam garis besar. Jadi kalau ini garis besarnya ini pertama ini, kemudian di bawahnya ini subjudul. Kira-kira subjudul ini adalah menerangkan kira-kira gagasan apa yang terdapat dalam pokok utama ini. Itu namanya subjudul. Bila sebuah subjudul dirinci lebih lanjut, paling tidak harus ada 2 tataran gagasan rendah di bawahnya. Jadi yang dimaksud seperti ini. Kalau kita membuat subjudul, ini subjudul, kemudian paling tidak di bawahnya itu harus ada minimal 2 subgagasan atau subjudul di bawahnya yang lebih rendah. Jadi kalau ini subjudul 1, ini subjudul 2, kemudian ini subjudul 1, tidak boleh satu subjudul ini isinya cuma 1 tataran. Jadi minimal harus ada 2 tataran gagasan lebih rendah di bawahnya. Seperti itu. Itu dalil yang kedua daripada subjudul. Yang ketiga, harus ada subjudul. Ada aturannya. Yang pertama, sebuah subjudul cetak tebal di tengah baris harusnya punya minimal 1 pasangan. 1 subjudul cetak tebal di tengah garis. Jadi maksudnya adalah kalau kita buat subjudul, jadi subjudul itu harus punya pasangan. Ulang lagi saya, tadi ini 1, jadi harus ada pasangan. Ini tidak boleh cuma 1 seperti ini. Jadi minimal harus ada 2. Kalau ini contohnya contohnya keselamatan gitu. Makna keselamatan. Nah, ini dilihat daripada PL, keselamatan dalam PL, keselamatan dalam PB, seperti itu. Nah, itu artinya satu subjudul ini minimal harus ada 2 subtataran di bawahnya. Tidak boleh hanya 1. Bila tidak, penggunaannya tidak sah, sebab gagasan yang ditampilkan dalam subjudul sesungguhnya memiliki jenjang yang sama atau setara dengan gagasan yang berada di atasnya. Jadi tidak bisa kalau hanya 1, kalau ini subjudul kemudian hanya 1 tatarannya, ini dianggap tidak sah karena ini pasti akan sama dengan yang di atasnya ini, subjudul ini. Tuh, jadi minimal harus ada 2 sub tataran di bawahnya. Gunakan dan sajikan subjudul dalam makalah sesuai dengan tatarannya.
uraian yang akan terlihat dalam bagian berikut akan menjelaskan prinsip yang harus ditaati dalam penulisan makalah. Kalau kita melihat contoh yang ada di samping ini, maka kita bisa melihat subjudul. Biasanya kita akan melihat ini di dalam daftar isi. Daftar isi kita akan bisa melihat. Subjudul 1 itu berarti yang paling depan ini subjudul 1. Ini subjudul 1, ini subjudul 1. Nah, subjudul 2 berarti di bawahnya. Nah, berarti ini melebihi daripada satu tataran. Ini ada 2, isinya subjudul 2 ini. Pokoknya yang sejajar dengan ini subjudul 2. Ini subjudul 2. Kemudian subjudul 3 ini, yang sejajar dengan ini. Ini semua subjudul 3. Nah, begitu. Berarti ini subjudul 1, subjudul 2, subjudul 3. Siapa yang tahu penentuan subjudul? Ya, otomatis kita sendiri yang buat makalah. Nah, subjudul itu akan dapat mudah dipahami, subjudul itu akan mudah ditemukan ketika saudara membuat daftar isi. Daftar isi ini akan menolong kita untuk mengetahui kira-kira mana yang ini subjudul 1, mana subjudul 2, mana subjudul 3. Kita akan tahu ketika kita buat seperti ini. Ini daftar isi. Betul. Lalu bagaimana ketentuan untuk membuat subjudul 1, 2, 3, dan seterusnya? Caranya kita lihat. Yang pertama, subjudul 1. Subjudul 1 itu cara membuatnya adalah tebal, dicetak tebal subjudulnya, diletakkan di tengah baris, huruf pertama diketik dengan huruf kapital. Jadi, kalau Bapak, Ibu, Saudara membuat subjudul, ini subjudul 1 di tengah. Judulnya contohnya keselamatan, begitu. Doktrin keselamatan. Ini kalau subjudul 1 berarti ini penempatannya adalah di tengah, kemudian di bold, huruf besarnya itu yang untuk kata pertama. Contohnya berarti keselamatan. Keselamatan. K-nya yang besar. Oh, doktrin keselamatan. Berarti yang besar hanya huruf pertama dalam setiap kata. Begitu. Itu subjudul pertama. Jadi subjudul pertama itu adalah diketiknya di tengah, kemudian di bold. Subjudul 2. Subjudul 2 itu tanpa di bold. Sama-sama di tengah, tetapi kemudian tidak di bold. Huruf pertama diketik dengan huruf kapital. Artinya huruf-huruf pertama di dalam setiap kata itu diawali dengan huruf kapital. Jadi sama, tetapi yang membedakan adalah kalau subjudul 1 tadi di tengah, tapi di bold. Tapi kalau subjudul 2 di tengah, tetapi tidak di bold. Oke. Subjudul 3. Subjudul 3 tebal, diletakkan di sisi kiri, huruf pertama diketik dengan huruf kapital. Sama, kalau subjudul 3 itu di kiri, berarti di sini nulisnya. Andai kata doktrin keselamatan, berarti di sini ya. Di bold, di kiri, dan di bold. Ini subjudul 3. Kalau subjudul 4, sama, di kiri, tetapi tidak di bold. Oke. Huruf pertama diketik dengan huruf kapital, sama seperti subjudul lainnya. Yang terakhir adalah subjudul 5. Hanya huruf pertama pada kata pertama dalam frase diketik dengan huruf kapital. Dicetak tebal, frase ditempatkan pada awal paragraf. Sesudah frase diberi titik dan 2 spasi. Subjudul 5 di sini. Jadi langsung masuk dalam kalimat. Tetapi biasanya dalam penulisan karya ilmiah hanya sampai di subjudul 4. Jarang menggunakan subjudul 5. Kita bisa lihat ini, contoh di samping ini. Ini kira-kira subjudul berapa ini? Ini namanya subjudul 1. Kenapa? Karena di tengah, kemudian di bold.
Jadi yang dihitung sebagai subjudul itu mulai ini ya. Jadi mulai ini yang disebut dengan subjudul. Kalau ini namanya judul bab, jadi ini tidak dihitung. Jadi kalau bab 3, ungkapan pertobatan Efraim dan reaksi Tuhan, ini namanya judul bab. Kalau judul bab itu penulisannya seperti ini. Semuanya kapital, kemudian tidak di bold. Tetapi kalau mulai subjudul itu mulainya ini, di bawahnya ini. Jadi kalau mulai subjudul itu harus seperti ini penulisannya. Jadi di tengah, di bold, huruf pertama saja yang kapital. Ini namanya subjudul. Dan dalam hal ini adalah subjudul 1. Begitu juga seterusnya nanti. Kalau subjudul 2 berarti di paragraf selanjutnya penulisannya seperti ini, cuma kalau subjudul 2 adalah tanpa di bold. Begitu juga kalau subjudul 3 berarti penulisannya di sisi kiri, sebelah sini. Di bold tetapi ditempatkan di sisi kiri. Itu adalah ketentuan dari subjudul. Oke, bagaimana cara ngaturnya? Yang pertama, spasi antara subjudul dengan teks. Jarak antara subjudul dengan teks yang mendahului adalah 3 spasi tunggal. Jadi ini subjudul dengan teks mendahului itu adalah teks sebelumnya. Jadi jarak antara paragraf sebelumnya dengan subjudul ini adalah 3 spasi tunggal. Jadi ini 3 spasi tunggal. Jadi jarak subjudul dengan teks yang mendahului artinya teks sebelumnya itu 3 spasi tunggal. Yang kedua, jarak antara subjudul dengan teks yang mengikuti adalah 2 spasi tunggal. Jadi jarak subjudul ini dengan paragraf atau teks yang mengikuti ini adalah 2 spasi tunggal. Nah, kalau jarak antara bab dengan judul bab itu adalah 2 spasi tunggal. Tetapi jarak judul bab dengan paragraf adalah 3 spasi tunggal. Kalau boleh dirumuskan, rumusnya adalah 2, 3, 3, 2. Seperti itu rumusnya. Subjudul yang panjang boleh dipenggal. Akan tetapi potongan kedua ditempatkan di bawah. Potongan dipisahkan oleh 1 spasi tunggal. Jadi kalau kita membuat subjudul tapi subjudulnya panjang sekali. Contohnya, kedua visi hukuman yang dibatalkan oleh Tuhan berdasarkan Amos 7 ayat 1-6. Itu kan terlalu panjang. Jadi kita bisa memenggal, tapi juga harus diperhatikan penggalannya juga harus sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, potongannya itu ditempatkan di bawah potongan pertama. Tetapi penulisannya dengan menggunakan 1 spasi tunggal. Begitu. Demikianlah penjelasan mengenai subjudul. Kiranya menolong kita dalam membuat makalah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.